Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan gerak adolescensi. Yang pertama, kemampuan gerak. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan gerak dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti. Bahkan menurun seperti lari, lompat jauh tanpa awalan, dan melempar jarak jauh. Menurut SPCAT 1960, anak perempuan mencapai hasil maksimal dalam lari pada usia 13 tahun dan menunjukkan sedikit perubahan dalam melempar dan melompat sesudah umur tersebut. Selanjutnya, penelitian lain oleh Vincent 1968 menyatakan bahwa anak perempuan mencapai skor terbaik dalam ketepatan melempar, memantulkan bola ke tembok, dan melempar jarak jauh pada umur 15,3 tahun. Untuk lari dan lompat tinggi, penampilan terbaik pada umur 14,4 tahun, sedangkan mahasiswa putri yang sehat dan segar mencapai skor tertinggi dalam lompat samping dan lompat tali pada umur 18,4 tahun. Semua itu merupakan beberapa peningkatan penampilan wanita yang terjadi setelah masa pubertas. Penampilan fisik sesudah pubertas lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan budayanya. Umumnya penampilan gerak anak perempuan dalam keterampilan dasar cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis, kira-kira 3 tahun sebelum kematangan skeletal. Sebaiknya anak laki-laki terus mengalami peningkatan penampilan geraknya dengan bertambahnya kematangan skeletal. Kecepatan matang secara biologis laki-laki adanya hubungan dengan penampilan gerak. Umumnya, laki-laki masa puber meningkat secara terus-menerus dan teratur dalam lari dan melompat, tetapi sedikit terlambat dalam lemparan. Hal ini berhubungan dengan serangkaian pertumbuhan fisik seperti tungkai memanjang, pinggul yang melebar sebelum pergelangan bagian pundak. Yang kedua, koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak, tetapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Terjadinya penurunan kelincahan sesudah umur 14 tahun, hanya sedikit perubahan terjadi penurunan pada kontrol, kelenturan, dan keseimbangan bagi perempuan. Pertambahan berat badan anak perempuan pada masa puber berpengaruh negatif dalam penampilan geraknya. Sedangkan koordinasi gerak anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali, tetapi setelah itu perkembangannya makin cepat. Berbagai hasil penelitian mengenai keseimbangan dinamis selama masa adolescensi menunjukkan adanya penurunan untuk kedua jenis kelamin. Pengukuran keseimbangan yang dilakukan dengan berjalan di atas balok keseimbangan menunjukkan bahwa keadaan yang stabil atau plateau dialami oleh perempuan pada umur 12 tahun sampai 14 tahun dan pada anak laki-laki umur 14 sampai 16 tahun. Yang ketiga, peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak, seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi, yang menghasilkan peningkatan kekuatan dan daya tahan. Demikian pula sumbangan dari diri. Unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjang peningkatan keterampilan. Selanjutnya akan dibahas peningkatan secara kuantitatif dalam penampilan gerak pada masa pra-adolescensi sampai adolescensi sebagai berikut.
Yang pertama, lari atau running. Pengukuran kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan dengan mengukur kecepatan, lari jarak pendek, dan kelincahan lari. Kelincahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seseorang dalam mengubah arah. Menurut Expeget 1960, kecepatan lari meningkat untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 4 yards per detik pada umur 4 tahun dan 6 yards per detik pada umur 12 tahun. Selanjutnya, laki-laki terus meningkat kira-kira 7 yards per detik pada umur 17 tahun, tetapi perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut. Penelitian lain oleh Branta dan kawan-kawannya 1984 menyatakan bahwa kecenderungan laki-laki memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya, dilaporkan bahwa kecepatan 6,7 yards per detik dicapai pada umur 14 tahun oleh perempuan yang memperoleh kesempatan berlatih, mengikuti petunjuk dan berusaha secara sungguh-sungguh dan mengikuti kegiatan latihan. Hasil tes kelincahan lari dengan jarak 120 feet block atau balik atau shoot run menunjukkan peningkatan yang ajak untuk laki-laki umur 5-18 tahun dengan waktu kira-kira 13-16 detik pada umur 5 tahun dan peningkatan kira-kira 10 detik pada pertengahan adolescensi. Demikian pula untuk anak perempuan mempunyai kecenderungan yang sama dengan anak laki-laki yang mengalami peningkatan kecepatan pada pertengahan masa adolescensi, kira-kira 11 detik. Rata-rata penampilan lari cepat dan kelincahan lari meningkat selama masa pra-adolescensi dan adolescensi untuk kedua jenis kelamin. Yang kedua adalah lompat atau jumping. Penggunaan tes lompat umumnya ke arah depan atau ke atas. Penelitian yang dilakukan oleh Expeget 1960 menunjukkan bahwa peningkatan jarak lompatan ke depan untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 33 inci pada umur 5 tahun dan pada umur 10-11 tahun mencapai 60 inci. Sesudah itu, laki-laki meningkat kira-kira 90 inci pada umur 19 tahun, sedangkan perempuan mengalami kestabilan dengan jarak kira-kira 64 inci pada umur yang sama. Kecenderungan peningkatan lompat tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Brata dan kawan-kawan 1984 dalam pengukuran loncat tegak atau vertical jump. Peningkatan lompatan kira-kira 2 inci pada umur 5 tahun menjadi 17 inci pada umur 17 tahun untuk laki-laki dan kira-kira 12 inci pada umur 16 tahun perempuan. Yang ketiga, lempar atau throwing. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar. Meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai, penampilan pelempar berbeda dari penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang terjadi sejak usia muda. Penelitian dari Expeget 1960 menemukan peningkatan lemparan dari kira-kira 24 feet pada umur 5 tahun sampai 153 feet pada umur 17 tahun. Sebaliknya, yang dialami anak perempuan sangat kontras dalam penampilan lempar. Hanya kira-kira 14,5 feet pada umur 5 tahun, kemudian meningkat menjadi 75,7 feet pada umur 15 tahun, selanjutnya bahkan menurun menjadi 74,0 pada umur 16 tahun. Untuk kedua jenis kelamin, peningkatan penampilan lempar nampak nyata dari masa kanak-kanak menuju adolescensi. Tidak terjadinya peningkatan penampilan lempar pada perempuan lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Liberton dan kawan-kawan melaporkan hasil penelitiannya 1979 tentang kecepatan lemparan anak laki-laki yang meningkat 5,45 feet per sekon setiap tahun sejak taman kanak-kanak. Peningkatan rata-rata 3,88 feet. Kecenderungan perbedaan peningkatan kecepatan lempar antara kedua jenis kelamin adalah besar, sedangkan untuk jarak lemparan masih mendekati sejajar. Yang keempat, keterampilan dasar. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak yang paling tepat adalah
masa sebelum adolescensi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nas 1960 yang menyatakan bahwa 85% keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun atau sebelumnya. Masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar, sedangkan masa adolescensi adalah waktu yang digunakan untuk penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak pada masa adolescensi sangat dipengaruhi oleh penguasaan gerak dasar pada masa anak-anak dan oleh faktor latihan. Oleh karena itu, kecenderungan keterampilan gerak setiap individu pada masa adolescensi semakin bervariasi. Ada yang keterampilannya dapat berkembang dengan baik dan ada yang berkembang tidak baik. Yang kelima, kesegaran jasmani. Penurunan kesegaran jasmani anak perempuan masa adolescensi ada kemungkinan bukan karena kurangnya motivasi untuk memperoleh skor yang baik dalam tes kesegaran jasmani, meskipun sebenarnya mereka mampu melakukan. Sedikit sekali perempuan yang melakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk tes lari 600 yards atau dalam tes kekuatan sebagai unsur tes kesegaran jasmani. Masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk pengembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan hasil perubahan-perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran badan naik untuk laki-laki maupun perempuan. Faktor latihan fisik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani. Latihan peningkatan daya tahan kardiovaskular lebih baik dimulai sejak awal dan peningkatan pada masa adolescensi lebih tinggi dibandingkan masa dewasa, atau dapat dikatakan bahwa kardiovaskular berkembang lebih cepat dengan melakukan latihan di masa adolescensi. Beberapa hasil penelitian oleh Cooper dan kawan-kawan 1975 menyatakan bahwa dalam program latihan aerobik menghasilkan peningkatan kardiovaskular 17,6% sampai dengan 20% untuk anak-anak normal yang sedang berkembang dan mengalami pertumbuhan cepat masa adolescensi.